Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, dihindarkan dari mara bahaya, disehatkan, kemudian kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah, berselawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita awali pertemuan secara daring ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kemarin pada pertemuan yang pertama sudah kita bahas melalui video presentasi Asmaul Husna bab 3, Al-Muhyi Al-Mumit. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian yang B dengan subjudul Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha Hidup dan Maha Mengurus. Sebagaimana yang ada dalam buku kalian, ada suatu kisah sejak orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menyebarkan, mendakwahkan agama Islam. Mereka, orang-orang Quraisy itu memusuhi beliau. Padahal sebelumnya beliau dicintai dan dipuji karena akhlaknya yang mulia. Orang-orang Quraisy ingin menghentikan dakwahnya dengan beberapa kali mengutus Amir bin Tufail untuk berdialog dengan Rasulullah SAW. Dalam dialognya, Amir menyampaikan keheranan orang-orang Quraisy dengan Tuhan yang hanya satu. Maklumlah, orang musyrik Tuhannya banyak. Amir mengatakan, Tuhan kami yang jumlahnya 360 tidak bisa memenuhi kebutuhan kami. Bagaimana mungkin Tuhan yang Esa bisa menutupi kebutuhan semua makhluknya? Ketika itulah turun ayat, sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Esa. Quran surah As-Saffat ayat keempat. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup dan Maha mengurusi makhluknya. Meskipun Allah itu Esa, satu-satunya, tidak ada yang lain, maka Dia Maha Kuasa, Maha Kaya, dan bisa mengurus makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi anak-anakku semuanya, keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keimanan kita, kepercayaan kita ini harus kita pupuk terus, harus kita perkuat dengan memperdalam ajaran-ajaran ilmu agama, agar semakin kuat kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, kita lanjut pengertian Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Al-Hayyu itu artinya Allah Maha Hidup. Hidupnya tidak ada permulaan dan akan tetap hidup kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan semua makhluk hidupnya ada awal dan ada akhir. Maksudnya semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah itu akan
mengalami kepunahan, mengalami kematian, habis masa waktunya. Seperti yang kita lihat di dunia ini, kita sendiri sebagai manusia nanti kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Semuanya, baik itu binatang, makhluk hidup yang lain, tumbuh-tumbuhan, ikan, semuanya yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, semuanya yang ada di bumi ini akan mati, akan binasa, hancur. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Al-Qayyum artinya maha mengurus makhluknya, menjaganya dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah diberikan keperluan-keperluan kita untuk hidup di dunia ini, seperti makan, minum, keperluan untuk membersihkan diri seperti air. Semua keperluannya Allah berikan untuk manusia hidup di dunia ini. Jadi Allah menciptakan makhluknya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keperluannya selama hidup di dunia. Itulah Allah Tuhan kita yang maha kuasa. Memang kita harus betul-betul menyadari bahwa kita ini tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah lah yang berkuasa. Al-Qayyum juga berarti Allah Subhanahu wa taala memperhatikan semua perbuatan hambanya. Semuanya dicatat dengan rapi oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi Allah tidak tidur, tidak mengantuk. Allah tidak makan, tidak minum. Jadi Allah ini tidak memerlukan sesuatu, keperluan seperti apa yang kita perlukan di dunia ini, makan, minum, kita tidur, ngantuk. Itu Allah tidak ada seperti itu, tidak ngantuk, tidak minum, tidak makan. Allah yang berkuasa, karena Allah kekal selama-lamanya. Anak-anakku semuanya, kemudian yang berikutnya, kedua, Allah mengurus alam semesta. Mengurus alam semesta, semuanya Allah mengetahui apa yang diciptakan, baik itu yang ada di langit maupun di bumi. Semua alam semesta ini Allah yang mengurusnya, mengetahuinya, dan tidak ada rasa lelah sedikit pun. Dan pengetahuannya sangat luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah planet-planet yang diciptakan oleh Allah, kemudian berputar, beredar di peredarannya masing-masing, tidak tabrakan. Allah semuanya yang mengurus. Bintang yang ada di langit,
berapa banyaknya, bisa jutaan bintang, ribuan dan sebagainya. Allah yang menciptakan dan mengurus alam semesta ini. Anak-anakku semuanya, kemudian yang ketiga adalah bergantunglah hanya kepada Allah yang maha hidup dan maha mengurus. Jadi kita diperintahkan hanya bergantung kepada Allah, hanya berpusat kepada Allah dari berbagai hal kebutuhan kita, keperluan kita, apa yang ada, kita memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperkenankan untuk berdoa kepada selain Allah, memohon kepada benda-benda, memohon pertolongan kepada dukun, memohon kepada kuburan, orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu tidak diperkenankan. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan baik, dengan keras untuk menghindarkan diri. Jangan sampai kita ini terjebak ke dalam kesirikan. Kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat itu sudah merupakan permohonan. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam sholat, kalimat-kalimat yang baik itu merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca itu ada suatu permohonan kepada Allah. Oleh karena itu, dalam prakteknya kehidupan, apabila orang-orang yang sudah sholat, maka harus dipraktekkan di luar sholatnya. Kalau kita memohon kepada Allah, tidak boleh memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua sujud itu ada doanya. Tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir ada doanya. Sebelum salam, kemudian baca surah dalam Al-Quran, diperbolehkan surah-surah yang mengandung doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau setiap menghadapi kesulitan, beliau mencontohkan doa yang juga sangat bagus untuk diikuti oleh umatnya. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghitsu. Wahai Zat yang maha hidup dan maha mengurusi, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Baiklah anak-anakku semuanya, ini video presentasi bab 3 Asmaul Husna bagian yang kedua. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan subjudul Al-Ahad atau Al-Ahadu, Allah Maha Esa. Baiklah anak-anakku semuanya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari Ustadz pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.